Reva nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sekolah, nggak bisa ke gereja, nggak bisa ke rumah Opu, dan ketemu saudara-saudara Reva yang lain. Reva rindu sekolah, Reva rindu ke gereja, Reva rindu ketemu teman-teman semua, Reva rindu ketemu kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan Yesus bantu kita segera pulihkan semua supaya kita bisa ketemu lagi, dan kiranya kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhi dari corona ini. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Bye. Halo teman-teman, rumahku Ice. Teman-teman, aku rindu. Teman-teman, sedih, keringan. Kita bisa salam minggu sama teman-teman. Semoga ruangan ini selalu view teman-teman. Bye-bye. Cheese. Teman-teman, aku rindu kepada. Aku rindu teman-teman. Semoga corona pulih. Sumpah Tenis khawatir. Dadah teman-teman. Kangen sama Kak Upi, Kak Uci, Kak Ivon, Kak Yus, Kak Ika. Tapi kapan ya ketemunya? Simon kangen beribadah lagi. Tapi kapan ya? Teman-teman, Lucico sudah 3 bulan tidak berjumpa lagi di ibadah anak-anak karena corona. Tetapi Ciko yakin Tuhan melindungi kita. Amin. Semangat ya. Ayolah ke gereja. Tak bisa, Ren. Masih ada virus corona. Jadi kita di rumah saja. Kita berdoa supaya virus coronanya hilang. Jadi kita bisa sekolah minggu lagi. Halo kakak Layan. Halo teman-teman. Kela rindu sekolah minggu. Semoga corona cepat sembuh. Shalom, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Caca. Kali ini saya akan menceritakan betapa rindunya saya sekolah minggu. Tidak juga nih teman-teman, Caca juga rindu sama teman-teman yang lain. Kepengen makan bersama, main bersama, mendengarkan cerita bersama. Dan Caca juga rindu sekali sama kakak Layan, kepengen mendengarkan ceritanya. Nah, kalau COVID sudah hilang, Caca akan mendengarkan cerita dan akan bersama teman-teman yang lain. Kemudian akan mendengarkan cerita dari kakak Layan. Nah, sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah. Pendeta, I miss you. Teman-teman, mari kita berdoa agar corona hilang dari bumi ini dan kita bisa beribadah kembali. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sudah mendengarkan permintaan anak-anak-Mu yang kecil dan yang lemah ini. Untuk itu Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus.
memulihkan dunia ini dari wabah yang ada di muka bumi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kemuliaan Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yos Noya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28 nas pembimbing di pagi ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat di rumah silakan duduk kembali. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik.
segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran, pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Di muka Tuhan Yesus bersyukur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Di muka Tuhan Yesus, menginsaf akan salahku, bertobat ini hatiku, di muka Tuhan Yesus. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Demikian pengakuan kami kepadamu. Jemaat yang ada di rumah, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya,
Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seteru melapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pelkat PKP GPIB Mamuraja Sungai Raya.
Jemaat, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-12, yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang ini, tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang telah ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari murutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sampai sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berbelitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon kurma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering, sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya.
Bapak Ibu jemaat di rumah silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ada ungkapan yang singkat dan sederhana bilang begini: cintailah apa yang dicintai Tuhan dan bencilah apa yang dibenci oleh Tuhan. Sebenarnya ungkapan ini sedang tidak mengajarkan kita bahwa hidup ini juga harus ada rasa benci, tidak. Tetapi ungkapan ini mau mengarahkan kepada kita bahwa manusia atau ciptaan yang termulia ini, kita adalah pribadi yang imago Dei. Imago Dei itu artinya bahwa kita adalah manusia yang secitra dan segambar serupa dengan Allah. Maksudnya, hakikat dan hal-hal yang ada di dalam diri kita menyangkut kehendak itu seharusnya berpusat pada Allah. Jadi kalau kita katakan kita ini imago Dei, maka di dalam diri kita sebenarnya terdapat nilai-nilai keilahian. Dan nilai-nilai keilahian itu seperti apa Bapak Ibu? Ya tentu saat kita memikirkan yang baik, melakukan yang baik, bertindak yang baik, yang semuanya berdasarkan kebenaran, keadilan, yang berpedoman pada firman Tuhan, nah itulah imago Dei. Tapi memang manusia juga terbatas. Dalam hal ini, manusia juga masih terikat dengan keinginan-keinginan daging. Sehingga sekalipun sudah menyadari bahwa dirinya adalah imago Dei yang segambar dan serupa dengan Allah itu, menyadari bahwa kita manusia ini adalah pribadi yang memiliki nilai-nilai keilahian, namun kita masih juga jatuh dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sehingga ungkapan tadi bermaksud mengingatkan kita bahwa kita adalah pribadi ilahi yang mestinya meneruskan dan melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, oleh karena itu di dalam pertumbuhan kehidupan kita sebagai manusia, bahkan sejak dalam kandungan sekalipun, menjadi dewasa, lalu kemudian sampai menjadi lanjut usia, kita terus dibekali dengan nilai-nilai edukasi, nilai-nilai pendidikan yang tentu kita utamakan adalah pendidikan iman. Pendidikan iman inilah yang kemudian menyinari berbagai bentuk nilai-nilai edukasi lain yang kita peroleh dalam lembaga-lembaga pendidikan formal pada umumnya. Namun harapannya semua itu memberi dampak yang positif terhadap pertumbuhan iman kita dan juga perilaku dan karakter kita yang imago Dei itu. Karena jika tidak, maka mungkin kita bisa mencintai apa yang Allah cintai juga, tapi akhirnya cinta itu akan kita teruskan juga yang kepada Allah benci, tapi kita tetap memilikinya, padahal kita mestinya tidak demikian. Pertama, kita adalah makhluk ilahi. Kedua, kita sudah diperlengkapi dengan nilai-nilai edukasi. Pertama, nilai pendidikan iman, dan hal-hal lain lewat dunia pendidikan yang melengkapi kita, sehingga kita semakin bertumbuh dalam kebijaksanaan, dalam hikmat, dan dalam pengendalian diri. Namun, kegagalan selalu juga menjadi bagian kehidupan kita. Kegagalan bukan hanya lewat pendidikan, kegagalan tidak hanya juga dalam usaha atau kerja, atau bahkan pelayanan, tapi kegagalan juga bisa terjadi
lewat karakter Kristiani kita. Sebagai pribadi yang imago Dei kita gagal mewujudkan perilaku iman yang sesungguhnya, sehingga sebagai umat Tuhan kita bertentangan dengan kehendak Allah. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah kehendaki. Justru mestinya kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang Allah benci. Justru kita sebaliknya, kita semakin senang, kita semakin menikmati, dan kita bahkan mencintai perilaku dan perbuatan-perbuatan yang demikian. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita kemudian mendapatkan teguran, kemudian kita mendapat pengajaran keras, yang kemudian itu kita juga yakini bersumber dan datangnya dari Allah. Tujuannya supaya kita sadar, kita bertobat, dan kita memperbaiki diri untuk hidup di jalan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, inilah yang terjadi bagi umat Allah Yehuda pada masa Nabi Yoel menyampaikan nubuatan ini. Yoel dipanggil Tuhan untuk menyampaikan suatu kritikan keras kepada umat di Yehuda yang melakukan tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Padahal mereka adalah umat Allah, mereka harus hidup sesuai kehendak Allah. Mereka harus meneruskan karya-karya Allah supaya dunia ini semakin mengenal Allah lewat kehidupan umatnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata umat Yehuda justru terbalik. Mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka berbalik meninggalkan Allah dengan menyembah berhala. Dan dalam praktek kehidupan mereka satu dengan yang lainnya, mereka menerapkan perilaku hidup yang tidak adil, saling menindas, saling memeras, dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Melihat situasi kehidupan umat yang seperti ini, tentu Allah tidak membiarkan umatnya terus menjadi mangsa kuasa kegelapan dan membiarkan umatnya terus hidup di dalam dosa. Perlu ada proses yang Allah bentuk dan Allah lakukan bagi kehidupan umatnya ini, supaya mereka sadar dan bertobat, supaya mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Dan karena itu, melalui Nabi Yoel, Allah menyuarakan, Allah menyampaikan peringatan keras untuk menyadarkan kembali umat Yehuda ini agar mereka tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak Allah. Pada masa Yoel menyampaikan nubuatannya ini, Bapak Ibu, Yehuda sedang mengalami 3 bencana besar. Yang pertama yaitu dalam bacaan ini diungkapkan wabah belalang yang begitu merenggut kehidupan umat ini, menimbulkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang hancur, yang kemudian tidak dapat dinikmati hasilnya oleh umat. Bahkan lewat nubuatan Yoel pada bagian ini dikatakan Allah mengizinkan musuh-musuh Yehuda datang untuk menaklukkan dan menghancurkan umat ini. Dan kalau pada bagian selanjutnya dari bacaan ini, bencana yang terjadi di Yehuda antara lain yaitu kekeringan dan kebakaran. Inilah yang membuat tindakan Allah mengawali proses pengajaran, proses penegasan penting bagi umat, supaya mereka berbalik lagi kepada Allah dan hidup sesuai kehendak Allah. Dan karena itu lewat bacaan ini, setiap ayat demi ayat Yoel mengungkapkan bagaimana wabah belalang itu akan datang dan menghancurkan tatanan kehidupan perekonomian umat. Bagaimana umat mengalami kegagalan dalam kehidupan mereka, dan umat tidak mampu melakukan segala sesuatu karena wabah ini. Dan tidak hanya tentang wabah yang mereka alami, bahkan dikatakan musuh-musuh akan datang menghancurkan Yehuda. Oleh karena wabah belalang, dikatakan bahwa pohon ara, pohon anggur akan musnah. Padahal Bapak Ibu, pada zaman perjanjian lama ini, pohon ara dan pohon anggur itu adalah simbol kesejahteraan bagi umat Allah. Tapi bayangkan ketika itu menjadi musnah, tidak ada lagi yang dapat
dapat diandalkan dalam kehidupan umat. Tidak ada lagi yang lebih menonjolkan kemampuannya. Saat mereka berlaku tidak adil satu dengan yang lainnya, wabah belalang ini menghantam semua tatanan kehidupan, sehingga tidak ada yang merasakan kenyamanan lagi. Semua hidup dalam pergumulan, semua hidup dalam kesulitan, semua hidup dalam kesusahan. Simbol-simbol kesejahteraan menjadi kelam, dan umat Yehuda mengalami keterpurukan. Dan pada bagian kedua, Allah lewat Yoel mengatakan akan datang musuh umat, menghancurkan rumah Tuhan, bahkan menghancurkan tatanan kehidupan umat Allah, bahkan tempat-tempat pengorbanan, persembahan itu akan menjadi sunyi sepi, menjadi hancur. Israel, Yehuda tidak hanya hancur dalam kehidupan secara pribadi, tapi juga hancur dalam identitas spiritualitas mereka. Dan di tengah situasi seperti inilah, maka Yoel menyampaikan nubuatannya dengan bertujuan supaya Yehuda ini kembali lagi menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah, supaya Yehuda ini kembali meratap, mohon pengampunan, mengalami pertobatan, menangis, bahkan berpuasa kepada Allah, supaya Allah memperhatikan mereka. Dan Yoel mencatat apa yang dinubuatkan Allah ini menjadi peringatan penting bagi kehidupan umat, supaya umat tahu bahwa kalau Allah mencintai dan mengasihi mereka, maka mereka juga harus mencintai dan mengasihi apa yang Allah inginkan mereka lakukan. Dan ketika Allah membenci segala sesuatu perbuatan, baik itu menyangkut penyembahan berhala, apalagi perilaku ketidakadilan, maka mereka juga harus membenci penyembahan berhala dan membenci segala bentuk perilaku yang tidak adil terhadap sesamanya. Itu yang Allah inginkan dalam praktek kehidupan Yehuda pada waktu itu. Melalui Yoel ini dinubuatkan supaya mereka melihat wabah belalang, mereka melihat ancaman musuh bukan suatu kebetulan atau bukan karena suatu keadaan alam yang sedang terjadi atau hanya karena sekedar tantangan musuh. Tidak, tapi mereka harus melihat ini sebagai bagian dari rencana dan cara Allah untuk mengingatkan, mendidik, menegur, dan supaya mereka kembali dari perbuatan-perbuatan jahat mereka, lalu bersama-sama sebagai umat yang kudus mengalami pertobatan sejati, lalu hidup menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, tidak mudah memang Yoel menyampaikan seruan ini, apalagi ketika dia juga sendiri berada dan mengalami situasi yang sama. Dia juga mengalami situasi wabah belalang, dia juga mengalami ancaman dari musuh Yehuda. Bahkan mungkin dia juga bisa berhadapan dengan tantangan dari orang-orang sebangsanya sendiri. Tapi sebagai penyambung lidah Allah, Yoel harus menyampaikan supaya umat Yehuda sadar, umat Yehuda memahami bahwa Allah selalu mengamat-amati kehidupan umatnya. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, segala bentuk karya hidup mereka tidak terlepas dari pandangan dan pengetahuan Allah. Dan karena itu mereka harus tinggalkan segala bentuk penyembahan kepada berhala, dan mereka harus membangun relasi yang baik dalam hubungan dengan sesama. Dan relasi yang baik itu mereka harus berlaku adil, berlaku benar terhadap sesama mereka. Dua hal inilah yang penting, yang sebenarnya menjadi dasar pemberitaan Yoel bagi umat Yehuda di tengah berbagai tantangan wabah belalang dan bahkan ancaman musuh yang sedang mereka alami. Dan karena itu Yoel menyampaikan seruan supaya pemulihan itu bisa terjadi kalau umat sungguh-sungguh menyadari arti penting kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah,
situasi yang dialami umat Yehuda dalam bacaan ini tidak juga serta-merta kita samakan dengan situasi kita saat ini. Tapi paling tidak, situasi yang terjadi di tengah umat Yehuda dalam bacaan ini menjadi suatu refleksi pribadi dan persekutuan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita menjalani kehidupan kita sejak kecil, menjadi dewasa, bahkan lanjut usia, tentu di dalam kehidupan yang mendekatkan diri dengan Allah. Kita memperlengkapi diri kita dengan nilai-nilai iman, dengan nilai-nilai edukasi melalui berbagai pengajaran, baik di dalam keluarga, gereja, maupun lembaga-lembaga pendidikan formal, untuk mengingatkan diri kita ini bahwa kita adalah umat Allah, kita adalah imago Dei, kita adalah pribadi dan persekutuan yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Karena itu, jika kita sudah begitu bangga dan senang dengan ungkapan-ungkapan diri kita sebagai pilihan Allah, yang dikasihi Allah, yang diberkati Allah, maka mestinya kehidupan kita juga selaras sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kita wujud nyatakan dalam hidup kita. Nubuatan Yoel mau mengingatkan umat Yehuda supaya mereka perbaiki hubungan mereka dengan Allah dalam konteks menjauhi penyembahan berhala dan cukup satu-satunya menyembah Allah. Dan dalam relasi dengan sesama, mereka harus memperbaiki hubungan yang benar, melakukan keadilan dan kebenaran, bukan penindasan, pemerasan, dan ketidakadilan. Hal yang sama menjadi perenungan dan reflektif yang pribadi dan persekutuan kita bangun dalam kehidupan kita saat ini. Apalagi kita masih berada di tengah situasi wabah pandemi COVID-19 yang sama-sama sedang kita gumuli di dalam kehidupan kita, baik secara global, nasional, maupun di lingkungan kita. Kita tidak serta-merta mengatakan apakah ini hukuman Allah bagi kita ataukah bukan. Tidak ke situ kita menyampaikan atau mengatakannya, tapi paling tidak pengalaman Yoel dalam hubungan dengan umat Yehuda ini kita renungkan, kita refleksikan dalam kehidupan kita di tengah situasi dan wabah yang sedang menggerogoti kehidupan kita saat ini. Apa yang kira-kira Allah mau kita lakukan dalam hidup kita? Kita sepakat bahwa ini bukan hukuman Allah, karena kita telah hidup dalam kasih karunia Yesus Kristus. Tapi paling tidak kita harus yakini juga bahwa lewat situasi seperti ini, Allah melalui firman-Nya mengingatkan saya dan Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah bahwa mari kita terus membangun relasi kita yang benar dengan Allah dan membangun relasi yang benar kita dengan sesama. Melalui situasi wabah pandemi COVID-19 yang sedang kita gumuli ini, kita semakin menumbuhkan persekutuan yang erat kita dengan Tuhan. Dan bagaimana bergandengan tangan dengan sesama kita, saling peduli, saling menopang, saling mendoakan, saling mengasihi. Kita hadapi tantangan yang sedang kita alami ini. Kita berbeda dengan umat Yehuda. Kalau dulu umat Yehuda mengalami wabah belalang ini karena dosa. Kalau dulu umat Yehuda mendapatkan tantangan dari ancaman musuh karena pelanggaran. Mari kita renungkan, kita juga jangan mau hidup di dalam dosa, apalagi melakukan pelanggaran terhadap Allah. Sebaliknya, meski kita diperhadapkan dengan tantangan wabah ini, meski kita diperhadapkan dengan berbagai tipu muslihat iblis di sekitar kita, hubungan dengan Allah dan sesama, apalagi sesama kita seiman, harus kita jaga di dalam citra diri pribadi kita yang imago Dei. Supaya apa Bapak Ibu jemaat di rumah? Supaya indah pada waktunya Allah turut mengerjakan pertolongan dan selalu memulihkan keadaan dan kehidupan kita.
Kalau dalam bacaan ini Yoel menggambarkan kesejahteraan, simbol-simbol iman hancur dan diambil karena pelanggaran dan dosa. Bapak, Ibu, dan saya, kita masih diberi sejahtera oleh Tuhan. Itu yang membuat kita berbeda. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih punya rumah untuk kita tinggal, kita masih punya pakaian, kita masih punya segala sesuatu yang kita miliki. Kalau dalam bacaan ini Yoel mengungkapkan tempat-tempat suci, tempat-tempat persembahan dihancurkan, kita masih punya gedung gereja, kita masih punya tempat untuk kita melayani, bersekutu dan beribadah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi, kondisi saat ini? Tadi, bangunlah hubungan yang tepat dan benar dengan Allah di dalam Kristus yang kita sembah. Dan bangunlah relasi yang benar dengan sesama kita. Karena di dalam diri kita, di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya, ada nilai-nilai keilahian. Kita saling mengasihi, saling menopang, saling tolong-menolong, saling mendoakan. Pertanyaannya, apakah kita sempurna? Tidak. Nobody's perfect. Kita tidak sempurna. Mungkin kita bisa melakukan kesalahan, atau saudara kita melakukan pelanggaran, atau sahabat kita pernah menyakiti kita. Tapi juga bukan berarti kita membangun tembok kebencian, dendam, benci, amarah, lalu kita tidak lagi memunculkan kasih Allah yang sejati itu dalam hidup kita. Di minggu pemuliaan Kristus, ingatlah bahwa ketika dia terangkat ke surga, dia katakan, aku memberi perintah, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bagaimana kita mau memuridkan sesama kita kalau kita sendiri tidak bisa menjadi murid yang benar di hadapan Tuhan? Karena itu Bapak, Ibu, jemaat yang ada di rumah, sebagai umat Allah, lebih khusus lagi sebagai murid-murid Kristus saat ini, supaya kita tidak sama dengan umat Yehuda lewat seruan Yoel ini, maka mari, apapun tantangan dunia ini, apapun keadaan alam ini, bencana seperti apapun yang mungkin kita alami atau saudara-saudara kita alami, percayalah, kalau Tuhan beserta dan melindungi kita, maka kita pasti akan terluput. Kalau Tuhan bersama kita, Dia pasti akan menolong kita. Bagian kita, bangun hubungan yang baik terus dengan Allah lewat penyembahan kita. Dan bangunlah hubungan dengan sesama kita dalam kehendak Allah. Dalam kasih kebersamaan itu, Tuhan dimuliakan dan hidup kita akan senantiasa diberkati. Amin. Meresponi firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 278. Fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus,
Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang sempurna, hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang di rumah silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau ada dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk segala penyertaan, pertolongan, dan pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau curahkan bagi hidup yang kami jalani. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mohon ampun atas segala dan dosa yang kami perbuat. Tuntunlah langkah hidup kami ini Tuhan, supaya kami senantiasa mengandalkan Engkau. Tuhan, berkatilah kehidupan dan pelayanan persekutuan kesaksian kami di tengah-tengah gereja-Mu, GPIB Jemaat Mamuraja ini. Kau berkati gereja Tuhan ini baik tingkat sinodal, jemaat pos-pos pelkes, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan dalam semangat oikumene dengan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, Tuhan memberkati. Secara khusus Tuhan, Kau menolong jemaat-Mu di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hibur. Dan yang bersuka cita, apapun bentuk sukacita yang dirasakan dan dialami, biarlah itu bersumber daripada Tuhan dan menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan. Kau berkati peran hidup kami sebagai orang tua anak, kehidupan pribadi rumah tangga kami. Engkau berkati, Engkau tolong dan Engkau topang. Biarlah kami selalu membangun hubungan yang baik dan benar kepada Tuhan, tapi juga hubungan dengan sesama kami yang penuh kasih dalam semangat persaudaraan. Berkati dan pulihkan selalu kehidupan kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pimpinlah langkah kehidupan kami supaya di dalamnya kami selalu menjadi saksi-Mu, menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kami berdoa ya Bapa, untuk proses pembangunan, secara khusus pembangunan pastori GPIB Mamuraja, biarlah semua di dalam rencana dan pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Proses ini dapat berjalan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan pertolongan bagi jemaat-Mu ini ya Allah. Kau berkati para presbiter, para pengurus pelayanan kategorial komisi BPPJ karyawan, yang boleh mengabdikan hidup melayani pekerjaan Tuhan. Kau yakinkan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya tidak akan sia-sia. Kau beri satu hati dalam semangat melayani dan menjadi teladan bagi kehidupan jemaat-Mu. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami Indonesia, di mana kami tinggal di dalamnya. Kau berkati pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Saudara-saudara kami di berbagai daerah, kehidupan seluruh warga negara, bangsa dan negara yang Tuhan berkati.
Ya Bapa, Engkau sendiri yang menuntun, menyertai dan menopang kehidupan jemaat dan juga kehidupan warga Indonesia ini. Dan biarlah Engkau pulihkan kembali keadaan kehidupan gerejamu dan juga kehidupan bangsa dan negara ini. Secara khusus Provinsi Kalimantan Barat di mana kami tinggal ini, Tuhan berkati pemerintah daerah, Tuhan berkati masyarakat, hadirkanlah damai sejahtera-Mu ya Allah. Ya Bapa, pandemi COVID-19 yang masih kami gumuli Tuhan dalam kehidupan bersama, baik secara global, nasional maupun di tempat di lingkungan kami. Tuhan, kami mohon lindungilah kami, tolong kami, dan pada waktunya pandemi dapat segera berakhir, kami dapat beraktivitas dengan bebas dalam tuntunan Tuhan. Terlebih kami dapat berkumpul bersama dalam rumah-Mu yang kudus ini, mengabdikan kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bapa, terima kasih kami yang boleh melayani dalam ibadah minggu ini, pemain musik, pemandu lagu, presbiter, dan secara khusus juga bagi Bung Berry dan Bung Joshua yang boleh membantu dalam proses ini. Tuhan memberkati kami. Masa depan Bung Berry dan Bung Joshua Tuhan berkati, dan biarlah kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami melangkah memasuki kehidupan kami selanjutnya. Bapa, kami mohon, sertailah kehidupan kami ini, supaya dengannya kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Kepadamu ya Allah surgawi kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Sang Kepala Gereja yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasih
pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Doa syukur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat. Kami mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 24 Mei 2020 sebagai berikut. Peneguhan Sidi. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa peneguhan Sidi diundur menjadi akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 2020. Sabda Bina Umat. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa Sabda Bina Umat SBU edisi 164 April Mei 2020 sudah tersedia. Bagi warga jemaat yang ingin mengambil Sabda Bina Umat dapat langsung mengambil di kantor majelis jemaat pada hari Minggu sampai Rabu pukul 8 WIB sampai 16 WIB. Diberitahukan kepada jemaat terkait penyampaian persembahan selama pelaksanaan ibadah di rumah dapat dilakukan melalui 1. Mengantar langsung ke gereja pada hari Minggu pukul 10 WIB sampai 15 WIB. 2. Melalui transfer ke rekening mandiri yang sudah diinformasikan melalui warta jemaat. 3. Menyampaikan kepada majelis yang terdekat dengan tempat tinggal jemaat dapat menyertakan inisial atau nama pada amplop persembahan. Atestasi masuk. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa telah mendaftar Ibu Marta Lensus Senior sebagai warga jemaat GPIB Jemaat Makmur Raja, Sungai Raya, Sektor Samaria, pindahan dari GPIB Jemaat Siloam, Pontianak pada tanggal 14 Mei 2020, alamat sekarang Jalan Arteri Supadio, Komplek Bukit Indah. Laporan keuangan tanggal 24 Mei 2020. Penerimaan Minggu 17 Mei 2020 sebesar 2.000.000
Rp274.000. Saldo per Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sebesar Rp38.379.94. Majelis GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 24 sampai dengan 30 Mei 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersukacita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang ada di rumah, mari berdiri. Masukilah kehidupan ini dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Jemaat dengar. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Jemaat kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.